Imam Hasan Al-Basri melihat ada seorang pemuda yang tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, "Wahai pemuda, sudah tahukah dirimu bahwa nanti akan terbebas dari siksa neraka? Sudah tahukah engkau bahwa engkau akan dijamin masuk surga? Sudah tahukah engkau akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah?" Lalu rupa-rupanya pemuda itu berubah menjadi orang yang bertaubat dan menjadi orang yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqam ri'im muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dibenarkan seorang muslim yang mempunyai niat untuk mewasiatkan sesuatu lalu berlalu 2 malam kecuali wasiatnya telah ditulis di sisinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tiba alaikum idza hadara adakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Jadi kalau kira-kira orang yang punya harta banyak itu maka wajib hukumnya berwasiat. Yang punya harta, yang tidak punya harta yang tidak punya harta nanti ahli warisnya saja kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian tentang wasiat pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk bermuhasabah sebentar. Saya ingin sampaikan, Anas bin Malik itu meriwayatkan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang cukup luar biasa. Belum pernah, katanya Anas bin Malik, saya dengar sebelumnya. Bahkan para sahabat waktu mendengarkan khutbah itu sampai kemudian menutup muka mereka, lalu kemudian menangis terisak-isak ketika mendengarkan khutbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di khutbah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, di antaranya beliau sampaikan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wala bakaitum katsira." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, maka kamu akan sedikit tertawa lalu lebih banyak menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam As-Samarkandi itu menjelaskan kenapa kita ini disuruh lebih banyak menangis daripada tertawa. Ada 5 alasan, kata Imam As-Samarkandi, kenapa kemudian kita dianjurkan lebih banyak menangis daripada tertawa. Yang pertama, kata beliau, karena kita ini banyak dosa. Kita ini punya banyak dosa dan kita tidak tahu apakah dosa-dosa yang kita lakukan itu sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Betul bahwa kita harus punya keyakinan, punya sangka baik Allah mengampuni dosa kita. Tetapi
tidak ada jaminan bahwa kemudian kita sudah diampuni oleh Allah. Itulah yang kemudian menurut Imam As-Samarkandi menjadi alasan pertama kenapa kita harus banyak menangis daripada tertawa. Kita banyak melakukan dosa, tetapi kita tidak tahu apakah betul-betul Allah sudah mengampuni dosa kita. Alasan yang kedua, kata beliau, kita ini sudah banyak melakukan sejumlah rangkaian ibadah, tetapi kita tidak tahu apakah amal yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah atau tidak. Kita sudah sholat, kita sudah ngaji, kita sudah bersedekah, kita melakukan banyak kegiatan ibadah, tetapi kita juga tidak tahu apakah amal yang kita lakukan itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan kedua menurut Imam As-Samarkandi kenapa kemudian kita dianjurkan untuk lebih banyak menangis dibandingkan tertawa. Alasan ketiga kemudian beliau sampaikan bahwa kita bisa mengetahui masa lalu kita. Kita bisa mengetahui masa lalu kita, masa anak-anak kita, masa remaja kita. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di masa yang akan datang. Apakah berada dalam kondisi iman atau kufur? Ada hadis akhir zaman yang sudah kita dengar dan masyhur bersama, bahwa nanti akan datang satu masa orang itu kemudian pagi dia beriman, tapi sore hari dia sudah kufur. Sore hari dia beriman, tapi bisa jadi kemudian tiba-tiba di pagi harinya dia menjadi kufur. Saya ingat juga apa yang pernah disampaikan oleh kiai saya, dan saya berulang sampaikan itu. Beliau nyampaikan Tuhan Maha Gaib, tetapi bukan teka-teki, tetapi manusia yang real ini, manusia yang nyata sekarang ini masih teka-teki. Itulah kenapa kemudian kita dianjurkan untuk banyak menangis daripada tertawa. Alasan keempat, kata beliau Imam As-Samarkandi, adalah nanti di akhirat hanya ada dua hal saja. Hanya ada dua hal saja yang akan kita hadapi, yaitu surga dan neraka. Sedangkan kita tidak tahu di posisi mana kita akan berada. Ketika Imam Hasan Al-Basri melihat ada seorang pemuda yang tertawa terbahak-bahak, dia selalu tertawa terbahak-bahak. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, wahai pemuda, sudah tahukah dirimu bahwa nanti akan terbebas dari siksa neraka? Sudah tahukah engkau bahwa engkau akan dijamin masuk surga? Sudah tahukah engkau akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Lalu rupa-rupanya pemuda itu mendapat teguran dari Imam Hasan Al-Basri, berubah menjadi orang yang bertaubat dan menjadi orang yang soleh. Dan alasan kelima, kenapa kemudian Imam As-Samarkandi kemudian menyetujui bahwa kita dianjurkan lebih banyak menangis daripada tertawa itu, beliau katakan, sampai saat ini kita tidak tahu apakah Allah senang kepada kita atau ridho kepada kita, ataukah justru sebaliknya. Kita tidak ada yang tahu apakah Allah senang pada kita atau ridho kepada kita ini, atau justru sebaliknya. Nah, itulah 5 alasan kenapa kemudian Imam As-Samarkandi menyatakan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk lebih banyak menangis daripada tertawa. Bahkan di berbagai hadis Rasulullah SAW sebutkan, yang pertama, air mata yang menangis karena takut kepada Allah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un ahabbu ilallah min qatratain, dan diantaranya adalah qatratun dumu min hasyatillah. Jadi tetesan air mata
yang kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, di antara dua yang disukai oleh Allah adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang suka menangis ini akan dilindungi oleh Allah. Di antara 7 golongan orang yang akan dilindungi oleh Allah itu adalah, yang ketujuh itu adalah warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu. Orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya lalu kedua matanya berlinang. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan tidak akan masuk neraka orang yang kemudian selalu menangis karena takut kepada Allah. La yalijun nar arajulun baka minasyatillah. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan Rasulullah, keseharian beliau diriwayatkan Rasulullah juga pernah menangis. Pertama, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran beliau menangis. Jadi ketika menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran sampai di ayat tertentu yang kemudian mengingatkan tentang akhirat di mana Rasulullah akan menjadi saksi buat umatnya, beliau pun mendengarkan Al-Quran itu dengan menangis. Rasulullah juga pernah menangis ketika menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Rasulullah menangis. Ada sahabatnya yang kemudian sakit, meneteskan air mata Rasulullah ketika melihat penderitaan saudaranya itu. Rasulullah juga pernah menangis ketika memikirkan nasib umatnya. Para sahabat pun, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, Fatimah anak beliau pernah menangis, Aisyah, Ummu Aiman, Abu Bakar, Umar, Ubay bin Ka'ab dan Amr bin As, banyak diceritakan juga menangis. Bagaimana dengan kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita juga termasuk orang-orang yang rajin menangis karena takut kepada Allah itu? Karena sekarang banyak sekali ujian-ujian yang sedang kita alami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita juga miris dada dan menangis dengan keadaan bangsa dan negara kita. La haula wala quwata illa billah. Dulu saya waktu MTS itu sanawiyah, dan kita juga mungkin sering membaca bahwa bangsa dan negara kita ini termasuk seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu, dan mudah-mudahan termasuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang sejahtera, penuh dengan ampunan Allah. Apakah kita merasakan itu atau tidak? Paling tidak itulah yang kita dengar sejak dulu tentang bangsa dan negara ini. Kita doakan saja mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini bisa menjadi bangsa yang seperti yang disampaikan dalam Al-Quran itu, pada titik akhirnya menjadi bangsa yang baik, sejahtera, selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita tentu penting untuk mengilmui tentang sangu kita di antara sekian banyak amal yang harus kita lakukan. Pada kesempatan kajian kali ini kita akan bahas sedikit tentang masalah wasiat. Bapak Ibu, kalau orang sudah meninggal dunia, maka yang harus diselesaikan adalah pertama pengurusan jenazahnya. Jadi mulai dari memandikan, mengkafani, lalu mensolatkan dan menguburkan. Lalu berikutnya adalah memenuhi atau melunasi apa yang menjadi hutang-hutang dari jenazah itu. Dan yang ketiga adalah memenuhi apa yang menjadi wasiat dari sang mayit. Dan yang keempat adalah kalau itu memiliki harta pembagian waris. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang wasiat dan hukum-hukumnya serta beberapa hal yang berkaitan tentang masalah wasiat itu. Kemarin sudah saya sampaikan ketika Ibnu Qudamah ditanya, siapa orang yang bahagia itu?
Maka dijawab oleh Ibnu Qudamah, orang yang bahagia itu adalah apabila dia sudah meninggal dunia, dia sudah mati, tetapi amal-amal kebaikannya tidak berhenti, atau amal-amal kebaikannya tidak ikut mati, tetapi terus mengalir amal-amal kebaikannya itu walaupun dia sudah meninggal dunia. Itulah orang yang bahagia, kata Ibnu Qudamah. Maka tentu kita orang-orang yang cerdas berpikir bagaimana kemudian kita termasuk orang-orang yang bahagia itu. Artinya kita punya pikiran, kita punya pemikiran bahwa kalau kita nanti mati ada jejak, ada sesuatu yang baik yang kita tinggalkan, lalu kemudian jejak yang kita tinggalkan itu terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah dalam posisi meninggal dunia. Kita kenal dengan istilah amal jariah. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang wasiat. Wasiat ini diharapkan nanti akan bermanfaat sebagai amal jariah kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqam ri'im muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dibenarkan seorang muslim yang mempunyai niat untuk mewasiatkan sesuatu lalu berlalu 2 malam kecuali wasiatnya telah ditulis di sisinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, setelah aku mendengar ucapan Nabi ini, kata Ibnu Umar, maka tidak pernah kemudian berlaku 1 malam pun kecuali wasiatku sudah ada di sisiku, sudah aku tulis, kata Ibnu Umar, karena aku tidak tahu kapan akan mati, sehingga wasiat itu sudah saya tulis, kata Ibnu Umar. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu pernah berkata, maksud hadis itu adalah supaya segera berwasiat ya, sebelum mati. Juga disunnahkan pada waktu sehat untuk kemudian segera juga berwasiat dan menuliskannya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala wasiyatin mata ala sabili wa sunnatin wa mata ala tuqa wa syahadatin wa mata maghfuran lahu." Siapa orang yang mati dengan meninggalkan wasiat, maka dia telah mati di atas jalan dan sunnah, mati di atas ketakwaan, dan mati dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi penting Bapak dan Ibu untuk kemudian berwasiat. Nah, tetapi juga berhati-hati tentang wasiat itu. Jangan sampai seperti yang pernah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, jangan sampai dari wasiat itu kemudian merugikan ahli waris. Karena orang yang berwasiat lalu kemudian merugikan ahli waris, maka itu termasuk dosa besar. Jadi di antara dosa besar itu adalah memberi wasiat tetapi merugikan atau menyengsarakan ahli waris. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyampaikan begini. Beliau katakan, Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas yang menyatakan ini, beliau menyatakan, al-idraru fil wasiyati minal kabair. Membuat kerugian atau kesusahan dalam wasiat itu termasuk kabair atau dosa besar. Jadi kalau buat wasiat jangan yang merugikan,
menyusahkan, ya. Karena itu termasuk dosa besar. Lalu kemudian Ibnu Abbas pada waktu menyatakan itu, beliau lanjutkan dengan membaca Quran surat An-Nisa ayat 13 sampai 14. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Bahwa hukum-hukum tersebut, ya, hukum-hukum itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Ya, itulah kemenangan yang besar. Jadi jalan keselamatan itu adalah ketika kita mau tunduk kepada syariat Allah dan patuh kepada hukum-hukumnya. Sebaliknya kemudian di ayat 14, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang dia akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 14-nya. Nah, di situ disebutkan wa may ya'sillah wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mendurhakai hukum waris yang telah Allah wajibkan itu. Jadi ini berkaitan dengan waris sebelum ada wasiat itu, karena wasiat yang merugikan ahli waris itu dosa besar. Nah, ayat yang tadi saya bacakan itu adalah ayat yang merupakan ancaman bagi orang yang melanggar hukum waris. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan yang namanya prinsip-prinsip pembagian harta waris itu. Dalam kitab Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan rinci tentang masalah warisan itu. Paling tidak ada di 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Itu prinsip yang pertama. Jadi Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta warisan itu, bagian anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Itu paling tidak di Quran surat An-Nisa ayat 11. Lalu di Quran surat An-Nisa 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu suami-suami setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Itu prinsip yang kedua. Dan yang ketiga adalah prinsip di dalam Quran surat An-Nisa 176 tentang kalalah, orang yang mati tidak meninggalkan orang tua dan anak. Maka tunduk dan patuh terhadap prinsip-prinsip pembagian waris ini menjadi wajib. Jadi bila ada orang tua atau siapapun yang berwasiat yang merugikan ahli waris, oleh para ulama disebutkan telah melakukan dosa besar. Jadi Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabairnya, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir min Al-Kabairnya menyebutkan begitu. Ada hadis Rasulullah SAW, namun sanadnya lemah, sanadnya dhaif, tetapi maknanya dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas tadi. Saya bacakan. An Syahr ibn Hawsab an Abi Hurairah annahu haddatsahu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la ya'malu wal mar'atu bi ta'atillah sittina sanatan thumma yahduruhumal maut fayudarrani fil wasiyah wa tajibu lahuman nar. Dari Syahr bin Hawsab dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia memberitakan kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan benar-benar melaksanakan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian tanda kematian mendatangi keduanya,
lalu keduanya membuat wasiat yang merugikan sehingga menyebabkan keduanya masuk neraka, dan itulah penyesalan yang luar biasa. Jadi disebutkan dalam hadis ini, hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, sanadnya memang dhaif ini, sebab ada Sarab bin Hausab, perawi yang lemah, tetapi dikuatkan dengan hadis apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa diceritakan di sini ada dua orang suami istri yang sangat luar biasa ibadahnya, tapi kemudian ketika sudah tua ada tanda-tanda kematian yang akan datang, lalu dua orang ini berwasiat, dan ternyata wasiatnya itu merugikan ahli waris. Maka dengan sebab itu justru kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati. Di antara wasiat yang merugikan ahli waris itu, pertama, melebihkan bagian ahli waris tertentu dan bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagian masing-masing, maka tidak boleh dirubah dengan alasan keadilan versi kita atau lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu wala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada para pemiliknya, oleh karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi wasiat yang merugikan itu adalah merubah-rubah. Jadi barangkali ada orang tua yang bilang, nanti adik perempuanmu berikan yang banyak saja, kamu langalai saja. Nah, wasiat-wasiat yang merupakan merubah ketentuan itu, maka itu termasuk wasiat yang merugikan. Hati-hati. Orang tua bisa kemudian masuk neraka gara-gara seperti itu. Jadi contoh yang pertama adalah melebihkan bagian ahli waris tertentu, padahal sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang seberapa dia akan dapat kalau nanti menjadi harta waris. Yang kedua, berwasiat kepada selain ahli waris melebihi sepertiga harta. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi yang paling banyak itu adalah sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau ada orang berwasiat kepada selain ahli warisnya lalu mau memberikan harta lebih dari sepertiga hartanya, maka itu juga termasuk wasiat yang merugikan ahli waris. Apalagi ahli warisnya banyak yang tidak punya gitu, lalu kemudian hartanya lebih dari sepertiga kemudian dia wasiatkan, itu juga termasuk wasiat yang merugikan dan bisa tergolong kabair. Kemudian yang ketiga adalah berwasiat agar sebagian anaknya atau ahli warisnya tidak diberi warisan. Ini contoh wasiat yang menentang hukum waris ya. Jadi anaknya tidak termasuk yang terhalangi untuk mendapatkan waris karena dia tidak murtad atau membunuh orang tuanya, lalu kemudian dipesankan, kakakmu yang itu tidak usah dikasih, kalau nanti sudah mati, kalau bapak mati, kakakmu tidak usah dikasih itu. Anaknya padahal itu tidak membunuh, tidak murtad, cuma mungkin tidak disukai oleh bapaknya karena tidak nurut. Karena tidak nurut sama bapaknya, itu kakakmu tidak usah dikasih warisan. Nah seperti ini adalah wasiat yang merugikan. Apa sih wasiat itu? Bapak dan ibu sekalian, wasiat itu artinya sambungan. Wasaitul usi asai. Jadi kalau ada mengatakan aku menyambung sesuatu, wasaitul usi asai, aku menyambung sesuatu. Jadi wasiat itu artinya sambungan. Jadi orang yang berwasiat artinya dia menyambung hidupnya dengan sesuatu setelah matinya. Dia menyambung hidupnya
dengan sesuatu setelah dia mati. Jadi perolehannya itu dilakukan setelah mati. Beda dengan hibah, masih hidup boleh diberikan, ini saya menghibahkan. Tapi kalau wasiat itu baru boleh dilaksanakan kalau sudah mati. Jadi secara istilah syar'i, wasiat itu artinya adalah pesan seseorang di masa hidupnya supaya kemudian diserahkan harta miliknya atau hak-haknya kepada orang tertentu setelah dia mati. Contoh wasiat, misalnya ada orang mengatakan, apabila aku mati maka berikan 1/4 hartaku kepada dia, bukan ahli warisnya tapi. Kemudian wasiat hak, bila aku mati nanti anak-anakku yang mengurus adalah ini. Apa hukum wasiat itu? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat itu menjadi 3 bagian atau 3 pendapat tentang masalah wasiat. Yang pertama adalah wasiat itu hukumnya wajib. Jadi bagi semua orang yang mempunyai harta, jadi orang yang punya harta yang berlebihan, maka wasiat itu hukumnya wajib. Itu katanya Ibnu Hazm. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa wasiat itu adalah wajib. Itu didasarkan kepada firman Allah, zahir firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza qadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kamu berwasiat apabila di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, sedangkan dia meninggalkan harta yang banyak. Jadi wajib. Bapak dan Ibu mungkin ingat kalau kata kutiba itu diwajibkan itu di dalam surat Al-Baqarah paling tidak sama kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital. Jadi ada 4 itu ya. Dengan bahasa kutiba itu wajibkan jihad atau perang, lalu juga diwajibkan puasa, lalu diwajibkan kisos, dan yang keempat ini adalah pakai sama juga kutiba alaikum idza ahadara adakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Jadi kalau kira-kira orang yang punya harta banyak itu maka wajib hukumnya berwasiat. Yang punya harta, yang tidak punya harta yang tidak punya harta nanti ahli warisnya saja kurang mau berwasiat. Nah, bagaimana dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Ibnu Abi Aufa itu meriwayatkan bahwa Nabi memang tidak meninggalkan wasiat. Kalau Nabi tidak meninggalkan wasiat. Para ulama mengatakan bahwa itu disebabkan beliau tidak meninggalkan harta setelah wafat. Adapun tanah beliau telah dermakan di jalan Allah. Sedangkan senjata dan keledainya itu beliau telah memberitahukan bahwa keduanya itu tidak diwariskan. Ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Berbeda dengan beberapa sahabat, kalau beberapa sahabat itu seperti yang tadi sebutkan Ibnu Umar dan lainnya, itu menulis tentang masalah wasiat ini. Dan saya sampaikan bahwa kalaupun ada wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, fasulus ya. As-sulusu kasir innaka antada'a warasataka agniya khairum min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas fi aidihim. Jadi 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak ya. Maka meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu atau kaya itu lebih baik daripada kamu kemudian meninggalkan mereka dalam keadaan miskin atau meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bahwa hukum wasiat itu adalah wajib bagi seseorang yang mempunyai kerabat tetapi tidak akan mewarisi harta si mayat. Ini pendapat dari Imam Qatadah, Ibnu Jarir dan Az-Zuhri. Jadi wajibnya wasiat itu adalah pada kerabat yang kira-kira kalau dia meninggal nanti tidak dapat warisan. Padahal dia
misalnya orang tidak punya dan sebagainya, dia punya berlebihan harta, lalu kemudian ada kerabat, ada family, lalu kemudian kalau dia meninggal nanti dia tidak dapat warisannya karena memang tidak dapat, maka berwasiat kepada orang ini atau kerabatnya ini yang kira-kira tidak dapat dari warisannya, maka itu bagian dari amal jariah yang kemudian akan bersambung walaupun sudah meninggal dunia. Jadi wajibnya itu adalah karena ada kerabat yang kemudian tidak akan mewarisi hartanya padahal dia pantas untuk dapat. Nah, pendapat yang ketiga, wasiat itu, dan ini pendapat yang paling rajih atau pendapat yang paling kuat, wasiat itu tidak wajib secara mutlak. Jadi hukumnya menjadi berubah. Jadi bisa menjadi 5 hukum itu sesuai dengan keadaan dari pemilik harta atau haknya. Jadi bisa berubah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa juga menjadi haram, tergantung kepada keadaan pemilik harta itu. Kenapa wasiat tidak wajib secara mutlak? Karena yang pertama, kondisi keadaan pemilik harta itu berbeda-beda, sehingga wasiat pun itu dapat berbeda hukumnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang kedua, karena memberikan harta kepada orang lain itu pada masa hidupnya itu tidak wajib, apalagi sesudah mati. Jadi dalam keadaan hidup ini pun tidak wajib kita memberikan itu, apalagi kemudian setelah mati. Dan beberapa sahabat saja tidak semua melakukan itu, sehingga kalau itu memang wajib maka tidak mungkin akan disia-siakan oleh para sahabat untuk melaksanakan wasiat itu. Jadi hukumnya bisa berubah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, haram, dan bahkan makruh. Saya berikan contoh, misalnya bisa menjadi wajib kalau seseorang itu memang menanggung kewajiban syar'i yang dia khawatirkan akan tersia-sia jika tidak diwasiatin. Ya. Jadi misalnya ini juga di Al-Fiqhu 'alal Madzahib al-Arba'ah itu disebutkan, kalau dia punya anak dari istri yang lain, tidak ada yang tahu, maka dengan diwasiati, maka anak itu kemudian akan dapat harta warisannya nanti. Sunnah bisa menjadi sunnah apabila seorang punya harta yang lebih, dan syaratnya adalah selain ahli waris, dan dia juga diberikan tidak lebih dari 1/3 dari hartanya. Jadi bagi orang yang punya harta banyak, maka itu sunnah dengan syarat selain ahli waris. Ya, jadi wasiat itu harus ditulis. Orang yang punya harta, orang yang diberikan Allah kelebihan harta harus berwasiat gitu. Dan mubah saja, menjadi boleh-boleh saja apabila wasiat itu tidak dilarang dalam Islam. Jadi misalnya berwasiat kepada orang yang sudah kaya, cukup, tapi dia kerabatnya atau orang jauh, boleh-boleh saja karena itu tidak dilarang. Walaupun dia kaya, dia cukup sebenarnya kaya, tapi kerabatnya orang jauh, dia tidak akan dapat warisan, tapi tetap dia misalnya mewasiati untuk diberi dari hartanya nanti kalau sudah mati, mah boleh saja. Kemudian haram, menjadi haram apabila wasiat itu adalah berisi pelanggaran syar'i. Jadi berwasiat pada ahli warisnya itu berwasiat kepada ahli warisnya sendiri, atau wasiat kepada bukan ahli waris tapi melebihi 1/3, itu haram. Atau mewasiatkan sesuatu yang tidak baik, nanti uangku dibuat tempat hiburan, nanti uangku nanti kalau mati coba buat tempat klub judi misalnya. Nah, seperti ini adalah haram, wasiat yang haram. Makruh bila harta orang yang berwasiat ini sedikit, sedangkan dia itu memiliki ahli waris yang butuh, itu makruh. Jangan, tidak usah berwasiat kalau begitu. Hartanya sedikit, ahli warisnya banyak yang butuh, meski awasiat itu harta nangkok bagi karya, itu berarti makruh ya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, jadi meninggalkan
ahli waris, meninggalkan ahli waris itu dalam keadaan cukup atau kaya, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan tidak punya atau miskin. Nah, jadi intinya faedah dari wasiat itu adalah menyambung hubungan antara manusia dengan jalan mengalirnya pahala walaupun dia sudah mati. Itulah nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Hamba itu bisa menikmati mengalirnya pahala terus walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal jariah itu diantaranya adalah dengan berwasiat sesuatu yang bisa kemudian bermanfaat. Apakah perlu saksi? Maka ulama berbeda pendapat dalam ini. Mayoritas ulama menyatakan wajib mendatangkan saksi. Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 106. Sedangkan sebagian mazhab Syafi'i menyatakan tidak wajib, hanya anjuran saja. Kapan wasiat itu bisa menjadi batal? Yang pertama, wasiat itu menjadi batal ketika memang wasiatnya itu dibatalkan oleh ucapan dan perbuatan dari orang yang mau berwasiat. Kemudian yang kedua, yang diberi wasiat itu meninggal duluan daripada orang yang mewasiati. Jadi saya sudah mewasiati si A, nanti kalau saya mati dia dapat segini. Tahu-tahu yang diwasiati itu dalam tulisan saya atau catatan saya meninggal terlebih dahulu daripada orang yang mau mewasiati, maka itu batal wasiatnya. Dan yang ketiga, ketika sesuatu yang diwasiatkan itu menjadi rusak atau hilang sebelum diberikan, maka itu juga menjadi batal. Nah, dalam kaitan ini Bapak dan Ibu sekalian, konteks berkaitan dengan jenazah tadi, bahwa yang perlu diingat, hutang itu jauh lebih didahulukan dibandingkan dengan wasiat. Jadi dalam konteks pengurusan jenazah, ketika ada jenazah atau mayat, yang pertama kali harus diurus adalah pengurusan jenazahnya. Baru setelah itu dihitung-hitung tentang hutangnya. Baru kemudian wasiat, baru kemudian waris. Kalau kemudian wasiat dan warisan ini kemudian sudah habis di hutang, maka sudah selesai. Jadi yang didahulukan atau diurut pertama adalah pengurusan jenazah, lalu kemudian hutang-hutangnya, baru kemudian berpikir tentang wasiat dan warisan. Karena hutang itu ada sesuatu yang beda, karena itu menjadi tanggungan yang luar biasa kepada jenazah atau mayit kalau tidak terlunasi. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu dapat hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berada di dalam jalan kebenaran. Usahakan kalau kita diberikan Allah rezeki yang cukup, harta yang cukup, berwasiatlah. Karena itu melakukan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan juga merupakan amal jariah yang baik. Dengan catatan wasiat yang kita berikan itu bukan wasiat yang merugikan kepada ahli waris kita. Dan kalaupun kemudian kita berwasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga. Sebaliknya, kalau kita memang tidak memiliki harta atau tidak punya harta, sedangkan ahli waris kita akan sangat membutuhkan, maka lebih baik tidak perlu berwasiat, atau makruh hukumnya untuk berwasiat. Jadi tergantung kepada kondisi masing-masing di antara kita. Tetapi niatkanlah bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata sesuai dengan jalan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita berdoa mudah-mudahan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita menjadi umur yang barokah, dan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi harta yang barokah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.